Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, lahir pada hari Kamis Pon, tanggal 31 Maret tahun 1888 Masehi, bertepatan tanggal 14 Syaban tahun 1408 Hijriah. Beliau adalah seorang ulama pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah seorang ulama yang berpandangan modern. Dakwahnya dimulai dengan mendirikan media massa atau surat kabar, yaitu Harian Umum, Suara Nahdlatul Ulama, atau Suara NU dan Berita Nahdlatul Ulama. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 7 November tahun 2014. Masa pendidikan. Kiai Wahab memulai pendidikannya di Pesantren Langitan Tuban, Pesantren Mojosari Nganjuk, Pesantren Tawangsari Sepanjang, belajar pada Syekhona Raden Muhammad Khalil Bangkalan, Madura, dan Pesantren Tebuireng Jombang di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di samping itu, Kiai Wahab juga merantau ke Mekah untuk berguru kepada Syekh Mahfud At-Tirmasi dan Syekh Al-Yamani dengan hasil nilai istimewa. Pusaka hati wahai tanah airku. Karir Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah adalah 1. Termasuk Bapak pendiri NU bersama Mbah Hashim. 2. Menjadi Panglima Laskar Mujahidin, Hizbullah, ketika melawan penjajah Jepang. 3. Tercatat sebagai anggota DPA bersama Ki Hajar Dewantoro. 4. Tahun 1914 mendirikan kursus bernama Taswirul Afkar. Bersamaan dengan itu, dari rumahnya di Kertopaten, Surabaya, Kiai Abdul Wahab Hasbullah bersama Kiai Haji Mas Mansur menghimpun sejumlah ulama dalam organisasi Nahdlatul Wathon, yang mendapatkan kedudukan badan hukumnya pada 1916. Di antara ulama yang terhimpun saat itu adalah Kiai Bisri Syansuri, Denanyar Jombang, Kiai Abdul Halim, Leimunding Cirebon, Kiai Alwi Abdul Aziz, Kiai Masum, Lasem, dan Kiai Kolil, Kasingan Rembang. Kebebasan berpikir dan berpendapat yang dipeloporinya di Taswirul Afkar merupakan warisan terpenting kepada kaum muslimin Indonesia. Prinsip kebebasan berpikir dan berpendapat tidak akan mengurangi ruh spiritualisme umat beragama dan kadar keimanan seorang muslim. Dengan prinsip tersebut, kaum muslim justru akan mampu memecahkan problem sosial kemasyarakatan. Pernah suatu ketika Kiai Wahab didatangi seseorang yang meminta fatwa tentang kurban yang sebelumnya orang itu datang kepada Kiai Bisri Syansuri. Bahwa menurut hukum fikih berkurban seekor sapi itu pahalanya hanya untuk 7 orang saja, terang Kiai Bisri. Akan tetapi si fulan yang bertanya tadi berharap anaknya yang masih kecil bisa terakomodir juga. Tentu saja jawaban Kiai Bisri tidak memuaskan baginya, karena anaknya yang ke-8 tidak bisa ikut menikmati pahala kurban. Kemudian oleh Kiai Wahab dicarikan solusi yang logis bagi si fulan tadi. Untuk anakmu yang kecil tadi belikan seekor kambing untuk dijadikan lompatan ke punggung sapi, seru Kiai Wahab. Dari sekelumit cerita di atas tadi, kita mengetahui dengan jelas bahwa seni berdakwah di masyarakat itu memerlukan cakrawala pemikiran yang luas dan luwes. Kiai Wahab menggunakan kaidah usuliyah, ma la yudroku kuluhu, la yutroku juluhu, apa yang tidak bisa diharapkan semuanya janganlah ditinggal sama sekali. Disinilah peranan usul fikih terasa sangat dominan dari fikih itu sendiri. 5. Tahun 1916 mendirikan organisasi pemuda Islam bernama Nahdlatul Wathon. Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor, setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU, PPNU, Pemuda NU, PNU, dan Ansarun Nahdlatul Ulama, ANO. Nama Ansor ini merupakan saran Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta teladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar sahabat Ansor, yakni sebagai penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris, belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 Hijriah atau tanggal 24 April tahun 1934 Masehi, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian Departemen Pemuda NU.
Dimasukkannya ANO sebagai salah satu departemen dalam struktur kelembagaan NU berkat perjuangan kiai-kiai muda seperti Kiai Haji Mahfud Siddiq, Kiai Haji Ahmad Wahid Hashim, dan Kiai Haji Dahlan. Angkat nasibmu, bangkitlah hai bangsaku. 6. Pada tahun 1926 beliau menjadi ketua tim Komite Hijaz yang menemui Raja Arab Saudi. 7. Pencetus dasar-dasar kepemimpinan dalam organisasi NU dengan adanya dua badan, Syuriah dan Tanfiziyah sebagai usaha pemersatu kalangan tua dengan muda. 8. Pelopor dalam membuka forum diskusi antar ulama, baik di lingkungan NU, Muhammadiyah dan organisasi lainnya. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman. Untuk menyemangati generasi muda Nahdlatul Ulama, beliau mengarang syair, Ya Lal Waton, yang banyak dinyanyikan di kalangan Nahliyin. Lagu Ya Lal Waton dikarang pada tahun 1934. Kiai Haji Maimun Zubair mengatakan bahwa syair tersebut adalah syair yang beliau dengar, peroleh, dan dinyanyikan saat masa mudanya di Rembang. Dahulu syair Ya Lal Waton ini dilantangkan setiap hendak memulai kegiatan belajar oleh para santri. Ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman, wala takum minal hirman, inhadu alal watan. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan, hubul watan minal iman. Akhir hayat Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Ayah beliau adalah Kiai Haji Hasbullah Said, pengasuh pesantren Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, sedangkan ibundanya bernama Nyai Latifah. Kiai Wahab wafat pada hari Rabu Legi tanggal 29 Desember tahun 1971 Masehi. Bertepatan tanggal 11 Zulkoidah tahun 1391 Hijriah. Makam Kiai Wahab terletak di Komplek Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, tepatnya di sisi barat Desa Tambak Rejo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah merupakan pahlawan nasional dan ulama inspirator, salah satu pendiri dan penggerak organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama. Ia juga merupakan santri kinasih dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Wahab tercatat pernah menjadi lurah pesantren Tebuireng. Makam Kiai Wahab terus mengalami renovasi demi kenyaman pengunjung. Pemerintah Kabupaten Jombang juga punya perhatian khusus ke sosok Kiai Wahab. Makam ini memiliki parkir dan tempat istirahat. Makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah buka selama 24 jam dan terbuka untuk umum, hari Jumat dan di akhir pekan makam Kiai Wahab selalu dipadati peziarah.